Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahayu, NIM 1904251. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan statistik sosial. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan pengertian statistik. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah state. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh suatu negara yang mana nantinya akan berguna bagi negara tersebut. Misalnya, keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk suatu negara, keterangan mengenai pekerjaan penduduk dari suatu negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terkait perkembangan menunjukkan bahwa pengertian statistik merupakan kumpulan suatu angka-angka. Bisa kita contohkan seperti statistik kelahiran, statistik hasil pertanian, statistik penduduk, dan lain sebagainya. Jadi, yang dikatakan statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta yang pada umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel ataupun diagram, yang mana nantinya akan melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti. Sedangkan statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang mana berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan juga dengan penarikan kesimpulan serta dalam hal pembuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan kepada fakta yang ada. Dengan kata lain, statistika itu adalah ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Baik, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup dan juga penggolongan dari statistika. Yang pertama, statistika berdasarkan istilah terbagi menjadi dua, yaitu statistika teoritis atau matematis. Statistika ini yang dipelajari secara mendalam, mendasar, dan secara teoritis, yang mana memerlukan adanya kemampuan matematika mendalam dan kuat tentunya. Kemudian ada statistika terapan atau aplikasi. Statistika ini yang hanya mempelajari teknik penggunaannya, dan tidak memerlukan kemampuan matematika yang begitu kuat. Adapun yang selanjutnya adalah statistika berdasarkan pada tujuan pengelolaan data. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, berfungsi menguraikan dan menerangkan keadaan atau persoalan tanpa menarik kesimpulan terhadap data yang lebih luas lagi. Dan yang kedua ada statistika inferensial, tentang bagaimana cara membuat estimasi harga parameter dan bagaimana cara menguji hipotesis, bagaimana membuat prediksi berdasarkan hubungan pengaruh antara variabel-variabel dan perhitungan derajat asosiasi antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu statistika berdasarkan kepada asumsi parameter. Ada dua, yaitu statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Ada juga statistika yang berdasarkan kepada variabel. Yang pertama yaitu statistika univariat dan yang kedua yaitu statistika multivariat. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap dari statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Itu harus dilakukan dengan baik dan benar, karena kesalahan atau tidak baiknya atau proses pengumpulan data akan menyebabkan nantinya terjadinya kesimpulan yang juga tidak baik atau bahkan bisa menyesatkan. Dan tahap yang kedua yaitu adalah penyusunan data, meliputi editing, klasifikasi, dan juga tabulasi data tersebut. Dan yang ketiga adalah penyajian data. Agar lebih mudah dilihat, maka dibuat dalam bentuk seperti tabel, grafik, dan juga diagram. Dan yang keempat adalah analisis data. Dapat dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh sebuah gambaran dari keseluruhannya. Dan yang kelima adalah interpretasi data. Data disimpulkan untuk memperoleh data yang benar. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.